Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafif Arya Bakas, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dengan nomor NIM 11191150 akan menjelaskan tentang membangun komunikasi di tempat kerja untuk menyelesaikan ujian akhir semester dari mata kuliah komunikasi dan negosiasi bisnis. Yang pertama adalah 1. Strategi membangun komunikasi di tempat kerja. 1. Bersikap sederhana. Dalam bersikap sederhana sebagai karyawan, Anda harus bisa menyampaikan informasi secara jelas, baik kepada karyawan lain maupun kepada klien. Memang tidak mudah untuk menyampaikan informasi secara jelas. Terlebih lagi, jika informasi tersebut terlalu susah untuk dijabarkan, Anda harus terampil dalam menyusun kata-kata agar informasi yang disampaikan dapat dengan mudah dipahami oleh lawan bicara. Yang kedua, utamakan diplomasi. Dalam beberapa kasus, konflik kecil memang mudah untuk diselesaikan. Namun ada pula yang bermula dari konflik kecil menjadi melebar dan sulit untuk diatasi. Kondisi seperti ini yang membuat suasana kantor menjadi tidak kondusif dan pekerjaan menjadi berantakan. Upaya yang sebaiknya dilakukan agar konflik tidak berkembang adalah dengan membiasakan cara berbicara yang baik di tempat kerja. Selesaikan masalah dengan pikiran terbuka dan tidak memihak satu sama lain. Yang ketiga, hargai perbedaan. Kesuksesan perusahaan merupakan sebuah prestasi yang membanggakan bagi semua pegawai yang ada di dalamnya. Tidak menutup kemungkinan bahwa kantor tersebut dapat melakukan kerjasama dengan negara asing, misalnya merekrut karyawan asing meskipun memiliki budaya yang berbeda, namun sebagai karyawan yang baik sebaiknya ikut menghargai perbedaan budaya tersebut agar kerjasama dapat berjalan dengan baik. Yang keempat, berikan feedback yang baik. Hargailah lawan bicara Anda. Berilah respon positif. Etika saat berbicara adalah mendengarkan apa yang dikatakan oleh lawan bicara dengan baik. Setelah itu, Anda wajib memberikan respon ataupun tanggapan apa yang telah disampaikan oleh si pembicara, bagaimana komunikasi dalam suatu rapat. Yang kelima, menerima suatu masukan. Sebagaimana Anda memberikan feedback, begitu pula sebaliknya ketika Anda mendapat masukan dari orang lain. Dalam dunia kerja, Anda akan bertemu dengan orang-orang dan latar belakang yang berbeda. Nah, dari situlah Anda harus bisa memahami karakter dari orang lain dan juga harus bersifat terbuka terhadap kritik atau masukan dari rekan kerja Anda. Jangan langsung terbawa emosi jika ada karyawan yang mengkritik Anda, melainkan jadikanlah kritikan tersebut menjadi masukan yang membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Yang keenam, jadilah pribadi yang humoris. Mengapa harus menjadi pribadi yang humoris? Karena komunikasi akan terjalin dengan efektif jika ada ketegangan di dalamnya. Tidak ada ketegangan di dalamnya. Nah, untuk mencairkan suasana agar bisa sesekali menyelipkan humor saat berbicara, hal ini tidak akan menjadi masalah jika humor yang Anda keluarkan tidak menyinggung orang lain. Cara ini terbukti efektif membangun keakraban dan juga kecanggungan saat berbicara. Yang ketujuh adalah bersikap ramah. Murah senyum merupakan salah satu cara bersikap ramah. Hal ini menjadikan Anda dipandang positif oleh semua rekan-rekan di kantor. Komunikasi pun akan berjalan dengan baik, efektif, dilandaskan rasa nyaman. Komunikasi dengan memberikan senyuman di awal percakapan akan membuat suasana pembicaraan menjadi lebih santai, lebih hidup. Yang ke-8, bersikap terbuka. Mendengarkan pendapat dari rekan kerja adalah suatu sikap keterbukaan di tempat kerja. Ulangi kembali apa yang
rekan kerja ucapkan untuk menghindari kesalahpahaman dan rekan kerja merasa dihargai pendapatnya. Utarakan secara jujur dan sopan jika opini tidak dapat diterima, dan jangan terlalu berlebihan jika opini memang disetujui. Yang ke-8, bersikap Yang ke-9, hindari konflik. Konflik antar personal pasti selalu terjadi dalam lingkungan kerja. Untuk menghindarinya, sebenarnya Anda harus bersikap profesional. Artinya, Anda harus pandai memisahkan masalah personal antar rekan dengan masalah pekerjaan. Cobalah untuk menghadapi setiap masalah dari sudut pandang berbeda dan tidak melibatkan emosi personal. Yang ke-10, berkomunikasi secara langsung. Seiring dengan perkembangannya zaman, komunikasi pun ikut mengalami kemajuan. Salah satunya dengan media surat elektronik yang digunakan sebagai cara berinteraksi dengan rekan kerja maupun klien. Ya, meskipun cara tersebut sangatlah praktis, namun hal ini bisa menimbulkan suatu masalah jika karyawan tidak menguasai bahasa surat yang baik. Tentu hal-hal tersebut untuk menimbulkan masalah besar karena penyampaian informasi sulit dipahami oleh pembacanya seringkali menimbulkan kesalahpahaman. Yang ke-11, presentasi visual. Jika Anda diharuskan untuk berkomunikasi dengan cara presentasi, maka menggunakan ilmu suatu gambar dapat menjelaskan 1000 hal, bisa menjadi cara yang efektif. Otak manusia akan lebih responsif dengan sebuah gambar daripada tulisan. Sebuah presentasi yang baik harus bisa membuat pendengarnya menangkap maksud dari pembicara. Untuk itu, pembicara harus menggunakan bahasa yang baik dan juga pemilihan kata yang tidak bertele-tele agar mudah dipahami oleh audiens. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.